Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi MTS Nurul Falah kelas 8. Kembali kita bertemu di pelajaran prakarya, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Namun ibu minta tetap fokus, semangat belajarnya, dijaga keseriusan dan kedisiplinannya. Disiapkan buku LKS-nya, kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya mengulas sedikit tentang kerajinan dari bahan lunak alam buatan yang pada pertemuan lalu sudah Ibu jelaskan tentang cara membuat bunga dari sabun. Sedangkan di buku kamu di halaman 8 itu tekniknya atau caranya, praktek yang dianjurkan adalah membuat kerajinan vas bunga dari tanah liat. Bagaimana nanti bentuk prakteknya akan diinformasikan di pertemuan berikutnya. Namun pada pertemuan kali ini Ibu akan mengulas tentang bagaimana membuat kerajinan vas bunga dari tanah liat. Ya, kamu bisa lihat di situ alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama sudah pasti tanah liat sebagai bahan dasar. Kemudian harus ada air. Kemudian cat air nanti untuk mengecat permukaan tanah liat jika sudah jadi. Yang keempat meja putar dan yang kelima kuas. Langkah yang pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Ambil tanah liat secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Mau bikin vasnya besar atau kecil? Kalau besar berarti tanah liatnya yang banyak. Kemudian campurkan dengan air supaya mudah dibentuk dan juga lentur. Karena tanah liat kan keras awalnya, jadi harus dicampur dengan air dulu agar dia lunak. Setelah itu, kalian siapkan alas untuk ukuran dan bentuk pada bagian bawahnya. Kalau membentuk tanah liat, dimulai membentuk dari bagian bawah baru ke atas. Lalu kalian bentuk bagian badan vas bunga di atas meja putar. Rapikan menggunakan tangan serta olesi minyak supaya tidak lengket dan setelah itu jemur vas bunga hingga kering. Jika sudah vas bunga sudah kering, baru dibakar menggunakan api sedang. Jadi bukan dibakar di api ya, kayak dipanggang modelnya gitu supaya dia keras ya. Lalu amplas, dirapihin, dihaluskan bagiannya baru dicat terakhir. Kenapa tidak dipraktekkan untuk membuat vas bunga dari tanah liat sama Ibu? Karena ini prosesnya harus membutuhkan meja putar. Sedangkan Ibu yakin di rumah kamu tidak semua memiliki meja putar untuk membuatnya. Maka nanti kalaupun ada tugas praktek, kemungkinan tidak berbahan dasar tanah liat. Ya. Nah, terakhir di sini adalah tentang pengemasan dan penyajian kerajinan bahan lunak. Setiap produk yang dibuat, yang sudah dihasilkan, yang sudah diciptakan istilahnya dengan kita, sudah dikerjakan, nah maka harus dikemas supaya produk tersebut bisa dijual. Proses pengemasan itu diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Waktu kelas 7 juga sudah pernah dijelaskan sama Ibu kenapa produk yang sudah kita buat tuh harus dikemas. Tujuannya supaya apa? Supaya produk tersebut terbungkus rapi, tidak rusak, tidak hancur, dan memiliki nilai jual yang bagus. Ya. Nah, pengemasan karya kerajinan tujuannya yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Jadi jangan asal bungkus, tapi pembungkus itu justru memberikan manfaat dan memang bertujuan untuk keamanan. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Ketika produk kerajinan kita dijual di toko, maka harus diperhatikan juga ketika barang tersebut dibeli dari toko sampai ke rumah si konsumen. Yang ketiga, konsumen dapat mendukung program pemasaran. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan kita bisa tahu kan identifikasi produknya, komposisinya, nama produknya, nama barangnya, serta kita punya brand sendiri atau punya merek sendiri. Yang keempat, kemasan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan. Macam-macam kemasan pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan sama Ibu ya. Ada yang namanya kemasan kertas. Contohnya kayak paper bag, kemudian kertas nasi jika produknya berupa makanan. Bisa juga aluminium foil. Tahu ya kertas aluminium tuh yang buat makanan kue-kuean supaya dia awet. Lalu kemasan kayu biasanya bisa menggunakan peti, palet, kotak. Kalau buat makan dimsum bambu. Nah, itu namanya
kemasan kayu. Yang ketiga, kemasan plastik. Nah, ini yang paling banyak digunakan, yaitu kemasan plastik, seperti plastik kantong kresek, bisa juga plastik yang biasanya buat akrilik dan lain-lain. Oke, anak-anak Ibu, di situ ada penilaian harian halaman 10 sampai 11, nomor 1 sampai 5 itu dikerjakan sebagai bahan evaluasi pada pertemuan kali ini. Dan seperti biasa nanti kamu langsung jawab di link Google Form. Sekali lagi Ibu kasih Ibu ingatkan, tugasnya adalah mengerjakan halaman 10, kolom penilaian harian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.